Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Cipta Larai Bani Fida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Larai Bani Fida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya dari kelas 12 SMA Larai Bani Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang diambil dari kitab Masail Al-Fiqh. Jadi di dalam sini saya akan mempresentasikan tentang menyembelih hewan yang yang berada di atas kuburan. Terus yang kedua itu ada tentang sholat jenazah yang ada di kuburan, di tengah-tengah kuburan. Terus ada yang ketiga itu adalah mendirikan bangunan di atas kuburan. Terus ada yang keempat itu mengkubur mayat di laut. Nah, yang pertama itu adalah menyembelih hewan di atas kuburan. Jadi kepercayaan Islam, kepercayaan Islam itu kuburan itu adalah kendaraan mayat. Jadi tetapi kalau kalau di masa jahiliyah, menurut orang-orang jahiliyah itu dengan cara menyembelih hewan di atas kuburan itu adalah untuk sumbangan binatang buas, agar binatang buas itu pergi ke kuburannya tersebut. Jadi itu adalah tradisi orang-orang yang sebelumnya. Nah, hukum-hukumnya itu adalah makruh di dalam Islam karena dapat merusak akidah. Terus yang kedua itu adalah sholat jenazah di tengah-tengah kuburan. Jadi sholat jenazah itu kan pelaksanaannya adalah fardu kifayah apabila didorong faktor-faktor tertentu. Jadi hukum-hukumnya itu masih ada dua. Yang pertama itu hukumnya makruh, yang kedua itu hukumnya dibolehkan. Tetapi penulis Masail Al-Fiqh itu lebih condong ke yang makruh juga. Tuh. Terus yang ketiga itu tentang didirikannya bangunan di atas kuburan. Nah, apabila bangunannya itu berlebihan dan mengeluarkan biaya banyak, itu hukumnya makruh. Jadi hukumnya itu makruh karena tidak disamakan dengan adat-adat bangsa Romawi dan lain-lain. Nah, karena khawatir tempat tersebut itu ditempati untuk tempat menyembah. Tapi kalau di dalam itu diperbolehkan, kalau di dalam Islam diperbolehkan, tetapi khawatirnya itu tadi, khawatir ditempati untuk tempat menyembah. Jadi kalau di dalam Islam itu biasanya kuburan Islam itu diberi tanda, yaitu batu atau bagaimana, supaya diberi tanda. Terus yang cabang keempat itu adalah mengkubur mayat di laut. Jadi apabila ada kendaraan, terus kendaraan yang di laut seperti kapal, kemudian ada orang yang meninggal di dalam kapal tersebut dan tidak memungkinkan untuk mendarat dengan segera, itu maka lebih afdol kan, kalau mayat itu lebih afdolnya itu kan dikuburnya di kuburan karena risikonya kecil. Tetapi kalau misal tadi di laut itu dibolehkan, apabila ininya di laut itu masih diperbolehkan, tetapi dengan syarat masih dirawat secara Islam. Maksudnya dirawat secara Islam ini masih dimandikan, masih dikafani, masih disolati, lalu habis itu baru dikubur. Itu ketika ada di laut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.